Halo saudara dan sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rudi Rahabeat. Kali ini saya berada dengan rekan saya, adik saya, Pendeta Tasya Matruti. Selamat pagi Ibu Pendeta. Selamat pagi ya Pak Rudi. Oke, pada kesempatan ini saya ingin menggunakan waktu untuk sedikit mendapat cerita dari lapangan. Rekan Pendeta Tasya ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian merupakan Ketua Majelis Jemaat GPM Hai di Pulau Taliabu, Maluku Utara. Dan boleh cerita sedikit Ibu Pendeta, Jemaat Hai itu sebenarnya letaknya di mana ya, dan bagaimana cara mencapai jemaat itu katakanlah dari Ambon? Oke, Bapak Pendeta, Jemaat GPM Hai itu adalah jemaat yang berada di Kasusula Taliabu. Salah satu jemaat di bagian pegunungan, 33 kepala keluarga, 118 jiwa. Jemaat GPM Hai ketika mendapat sampai di Jemaat GPM Hai harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kita dari Ambon naik kapal ke Senana, turun ganti kapal lagi ke Palabisahaya, setelah itu lanjut ke Taliabu. Jadi kalau perjalanan dari Ambon sekitaran hari Rabu sekitaran jam 7 atau jam 6 sore malam, dan sampai ke Senana itu besok paginya, lanjut ke Taliabu sampai hari Jumat. Jadi ketika sampai turun di pelabuhan Bapak Pendeta belum langsung sampai dapat jemaat, belum masih menempuh perjalanan yang cukup jauh juga ke jemaat. Itu dengan angkutan apa itu? Atau biasanya kalau di motor, itu bisa di mobil. Jadi sampai ke Taliabu tuh sampai ke jemaat tuh bisa sekitaran jam pagi hari jam 10. Ya, sudah berapa lama ini melayani di Taliabu di Jemaat Hai? 7 tahun ya? Besok ini 7 tahun. Wow, tidak terasa ya Pendeta GPM yang luar biasa berani maju di Medan. Sekarang ini kondisi jemaat, masalah-masalah yang mungkin masih menjadi tantangan untuk disiasati. Silakan. Sampai sekarang kita masih memerantas terkait dengan saran dan sebagainya. Dan Tuhan pun sayang, perjalanan waktu dengan kelas inspiratif kurang lebih 6 tahun. Dan pertolongan Tuhan ada beberapa siswa kelas inspiratif yang dalam tanda kutip orang-orang tua. Salah satu itu ada beberapa pelayan yang dengan pertolongan Tuhan sudah bisa baca tulis. Dan sudah bisa melayani kebaktian juga dengan berbangga hati. Ibu Diaken sudah bisa berdiri lalu melayani liturgi kayak gitu Pendeta. Sekalipun memang belum baca lancar sama dengan pembaca, tapi dengan pertolongan Tuhan Yesus bisa. Kayak gitu Pendeta. Oke, saya mendengar ada seorang ibu namanya Ibu Lensi Bantu ya. Beliau 68 tahun, warga Jemaat Hai juga, yang mungkin sampai pada hari ini beliau punya kerinduan untuk membaca itu belum tersampaikan. Itu kenapa ya? Boleh cerita sedikit tentang Ibu Lensi? Oke, Pendeta, ini memang jadi orang kita mau kepala kalau pas pica di batu, mungkin sekarang kepalanya yang sempica batu yang pica kapal untuk harus mencari strategi bagaimana cara menolong beliau. Awal kisah beliau datang ke pastori dengan begitu penuh harapan. Beliau bilang begini, Ibu, saya ini mau baca buku, saya ingin tahu baca buku. Artinya dalam buku itu dong bilang dalam itu Alkitab kayak gitu Pak. Ibu saya ingin baca buku sebelum saya nate. Artinya ibu saya ingin baca Alkitab sebelum saya meninggal. Kayak gitu. Ketika harus lihat beliau dalam tanda kutip beliau 68 tahun, pendengaran juga ya kurang, itu jadi sebuah pukulan Pendeta. Tetapi lagi-lagi jadi orang yang bersyukur karena kalau ada orang yang memang masih ingin belajar dalam usia seperti itu Bapak Pendeta. Sampai sekarang memang masih mencari strategi bagaimana caranya bisa menolong beliau. Jadi sekalian saya pada kesempatan ini ya meminta jikalau ada saudara-saudari yang punya keterampilan ya untuk bagaimana melakukan proses pembelajaran bagi orang-orang yang dikategorikan sebagai lansia ya, 68 tahun, punya kerinduan untuk membaca tetapi juga belum bisa. Itu kira-kira nanti ada tipsnya, tolong nanti bisa dibagikan. Pertanyaan lanjutan ya, boleh sedikit ya kita sharing sedikit. Bagaimana kondisi anak-anak dan pemuda di jemaat Ibu Pendeta di Jemaat Hai di Taliabu? Ya, Bapak Pendeta, kita harus bilang bahwa generasi gereja di Jemaat GPM Hai khususnya anak-anak dalam masa pertumbuhan dengan pertolongan Tuhan, dong semua sekolah, kayak gitu. Memang keterbatasan banyak, tetapi dong motivasi sekolah itu kuat.
rata-rata anak-anak SMP sudah hampir semua sekolah di kecamatan, salah satu kecamatan Taliabu Utara namanya Dola. Sekalipun perjalanan tempuh jauh, tapi dong tetap bersekolah. Anak-anak muda, ya dong masih tetap kerja seperti biasa, apapun yang dong lakukan dong kerja. Tapi satu yang harus berbangga diri, kuat dorang adalah dong sendiri jadi orang yang termotivasi mau maju. Bahkan ketika kemarin mau datang ada urusan sedikit di Ambon, dong sendiri bilang ibu saya mau pergi, tapi karena memang ada musim jengke, dong harus panen. Artinya Bapak Pendeta, kita minta dengan penuh kerendahan hati, dukungan doa untuk generasi ke depan, karena dalam pertolongan Tuhan memang sekarang anak-anak kecamatan BPMHI sudah belajar untuk melihat bahwa dunia yang bukan hanya sebatas HAI, tetapi dunia itu luas. Tapi kalau sampai saat ini apakah sudah ada sarjana di HAI atau memang belum ada? Belum ada Bapak Pendeta. Belum ada sejak jemaat itu ada? Belum ada anak negeri sarjana. Sarjana. Sementara sedang berproses. Ya. Oke. Anak lagi berproses. Jadi Ibu Pendeta sedang menyiapkan satu agenda untuk bagaimana anak-anak HAI bisa menjadi sarjana, kira-kira begitu. Iya, Bapak Pendeta, mohon dukungan doa. Oke. Apa yang diharapkan dari gereja, tapi juga pemerintah dalam rangka membangun jemaat di HAI, ya, satu tempat yang dari sisi tertentu terisolasi di wilayah Taliabu, dan masih juga sebenarnya sebagai warga negara mereka punya hak juga untuk maju mendapat pendidikan yang layak, akses kesehatan, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain. Sebagai seorang pendeta GPM yang ditugaskan di jemaat HAI di Sula Taliabu, apa sebenarnya yang diharapkan? Yang kita harapkan Bapak Pendeta paling tidak tenaga guru yang tetap, yang benar-benar peduli, cinta anak-anak bangsa, khususnya anak gereja. Karena rata-rata katong semua di HAI, guru di HAI termasuk kita, katong tenaga honorer lepas kayak gitu kita. Kita sangat berharap memang guru, tenaga pendidik itu dia ada untuk bisa mengajar. Yang berikut untuk kesehatan, memang katong sudah ada pustu, tapi sampai sekarang pelayanan untuk tenaga medisnya tidak ada. Sampai-sampai katong harus turun. Ada 400.000 sekian yang katong harus kasih keluar untuk harus turun ke kecamatan hanya untuk obat katong ke anak-anak. Tapi itu yang harus dilakukan karena ada pelayanan kesehatan. Ya, jangan tutup mata, kita sangat berharap gitu Pendeta. Karena anak-anak HAI pun juga itu anak-anak bangsa, generasi bangsa, dan juga anak-anak itu tuh hebat. Sebenarnya anak Taliabu tuh hebat Pendeta. Tergantung katong saja. Ya. Sedikit ya. Tadi saya dengar soal ijon, praktek ijon. Apakah itu masih ada dan bagaimana cara mengatasinya? Iya, Bapak Pendeta, kalau bilang praktek ijon memang sampai sekarang masih bergumul dengan akang. Katong beta sebagai pendeta yang hanya bisa bilang dan memberi pemahaman. Lalu sedapat mungkin katong karena dalam kelas inspiratif itu ada, katong faith untuk paling tidak anak-anak bisa tahu baca, untuk tolong orang tua supaya tidak ada lagi yang namanya pembodohan, tidak ada yang namanya tipu-tipu dan sebagainya. Dan Tuhan pertolongan Tuhan sudah 6 tahun belakangan ini, karena awal kita sampai beberapa jemaat belum menanam dan sekarang sudah menanam, dan pada akhirnya dong kurang lebih sudah bisa mendapatkan hasil dari hasil tanaman itu. Jadi seperti itu Bapak Pendeta. Oke. Terima kasih Pak Ibu Pendeta ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang boleh menyimak siaran ini, sekali lagi saya bersama dengan rekan pelayan Pendeta Tasya Matruti melayani di Jemaat HAI di Pulau Taliabu di Klasik Sula Taliabu ya. Dan pagi hari ini kita mendapat satu informasi langsung dari lapangan. 7 tahun ya Pendeta Tasya sudah bergelut dengan kondisi di lapangan, suka dukanya, tetapi saya yakin percaya bahwa sebagai hamba Tuhan Yesus pasti dia mempunyai harapan, dia punya semangat untuk melayani. Dan sama juga seperti teman-teman yang lain ya, saya lihat di sini ada Pendeta Lisa di Telepta, kemudian juga ada Pendeta Teli Pesurnai, ada Pendeta Fran Serang, Usi Ona ya, Kepala Sekolah SMA Rehoboth ya, SLC ya, dan juga Ibu Dina ya, saya lihat ada Ibu Dina juga, Dina Saila, mantan anggota MPS Sinode, dosen di Unpati. Wow, terima kasih untuk kesediaan mengikuti sharing singkat bersama dengan Pendeta Tasya Matruti, bercerita pengalaman dari Jemaat HAI. Kita doakan, dan sekiranya saudara juga ingin memberikan dukungan kepada Pendeta Tasya, bolehlah kita saling berkomunikasi.
sehingga kita bisa saling bertolong-tolongan menanggung beban. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.